Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat bersama keluarga tercinta. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang hal yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, ya, yaitu tentang bagaimana menghandle stres, ya. Tahukah teman-teman semuanya bahwa 80% faktor lingkungan itu mempengaruhi perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bayangkan 80%. Faktor yang sangat luar biasa yang berdampak kepada kehidupan kita. Hari ini dan juga merupakan kumpulan-kumpulan dari faktor-faktor yang kita alami dalam hidup ini. Ya, jadi bayangkan kalau Anda saat ini berusia 15 tahun, ya, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, maka sepanjang tahun itulah lingkungan berpengaruh terhadap perilaku Anda, juga berpengaruh terhadap pikiran Anda, juga berpengaruh terhadap habit Anda. Ya, itu mengapa menjadi penting pada saat lingkungan membuat kita menghadapi sebuah kondisi yang disebut dengan stres. Ya, mudah-mudahan dengan sharing saya hari ini, teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini bisa menghandle, ya, bisa memanage, bisa mengatur pikiran kita, perasaan kita, sehingga membuat hidup lebih produktif dan juga positif dan selalu bermanfaat. Oke, siap. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ruli Baskara. Saya seorang business coach dan sering dipanggil sebagai Coach Ruli. Ya, saya latar belakangnya adalah seorang engineer. Saya lulusan teknik elektro. Ya, saya kuliah 5 tahun di teknik elektro. Dan bagi saya jujur, teman-teman semuanya, saya dulu merasa salah jurusan begitu. Karena dulu saya punya keinginan masuk elektro itu karena hanya ingin bisa bikin radio. Ya, jadi karena dulu saya seneng untuk merakit-rakit radio atau barang-barang elektronik, saya akhirnya masuk ke elektro. Ternyata selama di elektro 5 tahun saya tidak pernah menyolder, ya. Dan saya selalu, karena pengalaman tersebut, saya ingin kepada anak-anak dan teman-teman saya, keponakan-keponakan saya, jangan sampai salah jurusan, ya. Karena dulu belum ada sarana untuk membuat kita paham apa itu yang akan dipelajari dalam dunia kuliah. Saya berasal dari keluarga Jawa, ya. Bapak dan ibu saya Jawa Tulen, begitu. Kemudian saya anak sulung, ya, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya punya 2 adik perempuan. Dan alhamdulillah saya sudah menikah 25 tahun yang lalu, ya. Jadi perkirakan teman-teman sudah bisa merasakan kira-kira saya usia berapa gitu, ya. Saya menikah di usia 25 tahun pada saat kerusuhan Mei, ya, 98. Bayangkan, saat kerusuhan 2 bulan kemudian saya menikah. Ya, itu sebuah stres yang luar biasa karena undangan sudah disebar dan saya harus mengikuti jadwal yang sudah ada, gitu ya, semua sudah di-booking. Alhamdulillah dari perkawinan saya dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Alhamdulillah saat ini dua-duanya, yang satu sudah lulus, yang satu lagi sedang di tingkat 3, ya, di Fakultas Psikologi. Kemudian pengalaman saya 15 tahun di dunia korporasi, perusahaan multinasional, dan 10 tahun di dunia konsultan. Di dunia bisnis tentu saja saya pernah punya 12 perusahaan, 12 usaha. Alhamdulillah 10-nya bangkrut, ya. Karena zaman dulu belum ada edukasi tentang entrepreneurship, sehingga saya dulu adalah uji coba begitu, trial and error, dan akhirnya bangkrut, ya. Terlilit hutang, tidak punya customer yang banyak, ya. Kemudian masalah SDM luar biasa, ya. Kemudian saya jadikan akhirnya kehidupan saya itu menjadi modal saya untuk bisa sharing kepada banyak teman-teman, para entrepreneurship dan juga para profesional di beberapa korporasi. Karena bagi saya, kesuksesan seseorang itu jalannya berbeda.
Ya, beda-beda, ya, beda-beda bagaimana orang itu sukses itu berbeda-beda. Namun jalan menuju kegagalan atau kesalahan seseorang itu cenderung sama. Nah, ada polanya orang itu cenderung melakukan hal-hal yang salah itu ada kesamaannya, ya. Sehingga saya selalu banyak sharing tidak hanya tentang keberhasilan, tapi lebih banyak tentang jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah saya alami. Ya, salah satunya adalah punya hutang hampir sekitar 2 miliar ya di usia 29 tahun waktu itu. Dan itu saya jadikan modal untuk bisa berbagi kepada para generasi muda. Baik, teman-teman semuanya, kembali kepada topik kita hari ini adalah stres, ya. Kata stres ya, kalau teman-teman googling gitu ya, artinya adalah sebuah tekanan. Ya, jadi analogikan saja ada tali gitu ya, ada tali ujungnya itu ditarik sehingga terjadi sebuah tekanan ya. Tadinya talinya kendor gitu ya, begitu tarik dia menjadi tegang dan menjadi keras gitu ya. Dan itu sama saja kondisinya pada saat kita menghadapi sebuah tekanan. Ya, tekanan di sini bermacam-macam ya, bermacam-macam datang dari berbagai pihak ya, bahkan berbagai kondisi. Ya bisa jadi kita bangun pagi ya, teman-teman semuanya, ayo kira-kira apa yang dilakukan pertama kali? Iya, betul. Ambil handphone ya, baca update status, baca komen-komen Instagram atau bahkan scrolling ya. Semua informasi itu sekarang sudah langsung masuk ke handphone kita ya, ke smartphone kita. Sehingga pagi-pagi kita sudah dijejali oleh informasi yang mungkin saja membuat kita kepikiran ya. Karena kita ada pikiran sadar dan tidak sadar. Bisa saja nih informasi tersebut yang kadang-kadang kalau pagi hari itu ya teman-teman semuanya, kalau kita nonton TV, perhatikan ya, selalu beritanya itu yang buruk-buruk. Ya, karena di dunia jurnalis ya, mohon dikoreksi ya teman-teman yang para jurnalis, bad news is travel fast. Ya, artinya apa? Orang-orang itu lebih dapat perhatian pada saat lebih menarik untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Ya, lihat ya tayangan-tayangan berita itu mulai dari kebakaran, pencurian, KDRT ya, bahkan wah luar biasa yang terjadi akhir-akhir ini, dan itu banyak sekali ditayangkan di pagi hari dan itu sangat bahaya ya. Teman-teman semuanya, pada saat di pagi hari gelombang otak kita itu alfa ya. Jadi gelombang yang nyaman lah gitu ya pagi hari. Gelombang tersebut apabila ada informasi masuk itu akan mengakses otak bawah sadar kita dengan lebih cepat dan akan menetap di otak bawah sadar kita. Ya, hati-hati. Pagi-pagi hari ya jangan buka handphone atau mendengarkan berita TV ya, karena itu banyak hal yang negatif ya. Kemudian kampus lah ya, tempat kita teman-teman belajar. Tentunya setiap hari ada tugas, ya, ada bertemu dengan dosen, kadang-kadang juga ditegur oleh dosen. Kemudian di kerjaan, ya, juga ada target, ada juga ditegur oleh atasan, dimarahin oleh atasan, dimarahin oleh customer, dikomplain oleh vendor segala macam, ya. Itu adalah sebuah tekanan-tekanan yang bisa jadi itu menetap, ya, apabila kita tidak bisa memanage-nya. Kemudian di jalan apalagi, ya. Nah, itu sekarang kita banyak sekali menemukan insiden-insiden di jalan ya yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Ya, sebenarnya orang itu kalau dia tidak stres ya menunggu 1-2 menit itu nggak masalah, atau di selak satu mobil itu nggak masalah. Tapi karena pagi-paginya dia sudah katakan bad mood gitu ya, maksudnya di rumah itu sedang ada masalah gitu ya, kemudian di kantor dimarahi oleh atasannya, kemudian dikomplain oleh pelanggannya, semakin menumpuk dan akhirnya pada saat di jalan hanya karena cuman salah cuman satu hal yang ringan saja itu akhirnya meledak. Ya, jadi saat ini sangat banyak pemicu-pemicu yang membuat orang itu stresnya meledak ya. Nah, itu mengapa teman-teman semuanya mudah-mudahan di hari ini ya, kesempatan ini di video ini teman-teman bisa paham apa yang menjadi penyebab
solusinya, dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Namun, teman-teman semuanya, ada kabar baiknya nih, ya, bahwa stres itu pertanda kita masih hidup, ya. Jadi sebaliknya nih, kalau nggak mau stres ya jangan hidup, ya. So artinya kita perlu bersyukur dulu bahwa oh iya, saya artinya masih hidup nih, masih diberikan kemampuan untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki kondisi kita, ya. Bagaimana kita merespon kondisi-kondisi lingkungan ini sehingga tidak berpengaruh terhadap perilaku kita, ya, terutama pengaruh-pengaruh yang negatif, ya. Jadi stres itu biasa saja, ya. Namanya juga manusia, ya, tidak terlalu dianggap sesuatu hal yang istimewa atau hal yang besar, biasa saja, ya. Yang penting teman-teman sudah paham, ya. Mungkin selama ini dianggap besar, dianggap menjadi sangat luar biasa karena teman-teman belum paham apa penyebabnya, bagaimana solusinya. Kalau teman-teman hari ini sudah paham apa penyebabnya, apa solusinya, so santai saja, ya. So artinya stres tidak perlu di-manage karena sebuah kelaziman, ya. Dan yang penting jangan sampai merusak pikiran, jangan sampai merusak badan, dan akhirnya merusak jiwa kita hari ini dan nanti, ya. Mudah-mudahan di sharing saya hari ini teman-teman semuanya akan paham, oke? Jadi saya ingin menganalogikan lagi ya teman-teman. Stres itu adalah sebuah alarm, ya, sebuah alarm bagi tubuh kita bahwa terjadi sesuatu yang kurang baik, kurang benar, ya. Contoh, kalau kita pusing, ya, kalau pusing itu rasa pusing, pertama kali teman-teman apa yang mau dilakukan? Ya, tentunya banyak yang langsung cari obat, ya, obat untuk pusing kepala, ya, karena sangat sakit gitu ya, sakit kepala, maka minum obat sakit kepala. Nah, sebenarnya pusing itu adalah sebuah alarm. Ya, sebuah alarm, ada sebuah sinyal, ada terjadi proses metabolisme yang salah. Benar nggak teman-teman semuanya? Oke, saya mau tanya sekarang. Kira-kira penyebab pusing itu apa saja? Oke, kolesterol, betul. Darah tinggi. Banyak utang? Ya, banyak utang, betul. Apalagi? Ya, bertengkar dengan pasangan, cekcok dengan pasangan, apalagi dimarahin customer, apalagi tidak achieve target, ya, banyak kan hal ya membuat kita itu membuat sinyal-sinyal tubuh kita itu tidak normal sehingga memicu alarm sebuah pusing, sebuah kepusingan, ya, yang kemudian kita anggap sebagai sakit kepala. Ya, sama stres juga seperti itu. Stres adalah sebuah sinyal. Ya, tapi sinyal apa? Ternyata stres adalah sinyal bahwa jiwa kita sudah penuh. Nah, ini ada 3 hal, ya teman-teman semuanya, ada 3 hal cara mengetahui atau tanda-tanda bahwa jiwa kita sudah penuh, ya. Mohon diperhatikan sampai habis karena jangan sampai dipotong, jangan sampai sepotong-sepotong karena ini sebuah kelanjutan, sebuah informasi yang utuh, ya. Kalau teman-teman hanya menyimak sepotong-potong maka tidak menjadi sebuah pemahaman, ya. Oke, yang pertama, tanda yang pertama adalah sering terjadi mood swing, ya. Mood swing itu adalah sebuah perasaan yang mudah berubah dengan cepatnya, ya. Contoh, tiba-tiba mudah marah, ya, mudah sedih, mudah jengkel, dan hal-hal yang negatif lainnya. Ya, itu adalah mood swing, ya. Ada 2 tipe mood swing. Yang pertama adalah mood swing yang ada pemicunya. Contohnya apa, Coach? Gitu ya. Contohnya tuh saya sebel sama seseorang gitu ya. Tiba-tiba seseorang itu muncul lewat di depan kita gitu. Nah, itu kan pemicu tuh sehingga kita langsung yang tadinya bersemangat gitu ya, menjadi orang itu kok datang ya, nah, sehingga jadi sedih gitu ya, atau menjadi jengkel, atau menjadi marah bahkan gitu ya, karena ada pemicunya ya. Kemudian apalagi dengar lagu yang nostalgia misalkan, ya, tentu kita masih teman-teman semuanya punya lagu-lagu nostalgia ya. Nostalgia jangan-jangan yang mengingatkan kita kepada mantan kita dulu, wah itu dia ya, atau mengingatkan kita pada kondisi dulu pernah ditipu misalkan begitu. Ya, itu adalah pemicunya ya. Ingat, sebuah lagu itu adalah
bisa mengingatkan kita, menjadi jembatan kita mengakses memori masa lalu. Ya, jadi hati-hati dengan lagu ya. Kemudian apalagi pemicunya? Aroma. Nah, ya, sebuah aroma, contoh parfum. Nah, ya, sebuah parfum kalau tiba-tiba mencium parfum yang pernah dipakai oleh siapa gitu ya. Nah, itu langsung teringat kembali. Nah, itu adalah mood swing, perubahan yang membuat kita yang tadinya biasa menjadi marah, sedih, jengkel, galau karena ada pemicunya. Yang kedua adalah yang tidak ada pemicunya nih. Ya, jadi mood swing yang tidak ada pemicunya. Jadi yang terjadi begitu saja, tiba-tiba ya, nggak ada pemicunya, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah gitu. Aneh kan ya? Nah ini yang sangat perlu diperhatikan. Kalau tadi kalau ada pemicunya kita bisa antisipasi, tapi yang lebih berbahaya adalah yang tidak ada pemicunya. Ya, ini adalah bukti bahwa ada luka batin yang belum sembuh. Ya teman-teman semuanya. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa waktu akan menyembuhkan. Ya, benar ya, teman-teman pernah seperti itu ya. Kadang-kadang kita lagi sedih atau lagi kecewa, udah biarin aja. Nanti kan lama-lama akan lupa gitu ya. Nah, tapi dalam ilmu psikologi, time won't heal. Waktu itu tidak akan menyembuhkan. Ya. Jadi, saya sudah lupa kok, sudah lupakan itu. Ingat, lupa itu adalah sesuatu yang belum tentu tidak ada. Ya, lupa mungkin lupa, tetapi itu kan masih ada di dalam otak bawah sadar kita. Ya, luka batin itu ada di dalam, tersimpan rapih di dalam otak bawah sadar kita. Yang akan muncul pada saat momentumnya itu memicu. Ya, ini sangat berbahaya ya teman-teman semuanya. Kalau kita menghadapi atau pernah mengalami luka batin di masa kecil dulu, di masa remaja, itu bisa memicu keadaan yang bisa jadi berbahaya bagi nanti kehidupan kita pada saat kita sudah berkeluarga, ya. Karena munculnya itu sekonyong-konyong, mendadak gitu ya, mendadak pada saat kita tiba-tiba ada pemicunya begitu. Dan ini sering terjadi pada usia manula. Orang-orang tua kita ya, tiba-tiba saja itu langsung sedih, langsung galau, langsung nangis karena ada pemicu yang mengakses memori luka batin mereka di masa lalu. Ya, contoh, banyak kejadian KDRT ya, teman-teman semuanya, ternyata setelah diusut-usut, dia dulu ya, si pelaku KDRT ini ya, dulu waktu kecil pernah merasakan, melihat ya, dan mendengar bahwa orang tuanya melakukan KDRT. Ya, lihat, mendengar, melihat dan menyaksikan dan merasakan. Nah, itu semua memori itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar. Ya, dia kan masih anak kecil, nggak berani ngomong gitu kan. Dan akhirnya pada saat dia nanti sudah punya pasangan dan ada pemicunya, maka dia akan mengakses kembali, oh dulu caranya seperti ini. Contoh, mungkin caranya adalah dengan mencekek gitu ya, atau membanting. Nah, itu akhirnya, oh kalau gitu saya harus mencekek dan membanting gitu. Dan terjadilah KDRT. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sebaiknya sejak muda segera detox tuh luka-luka batin kita agar tidak muncul di kemudian hari. Ya, mulai belajar cari referensi bagaimana memiliki kesehatan mental yang benar. Ya, kalau istilahnya namanya healing, tapi bukan healing yang pengertian sekarang ya, bukan healing yang berarti jalan-jalan atau shopping, yang akhir bulan malah tambah pusing karena melihat tagihan pay later gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham healing yang sebenarnya ya, tentang pentingnya kesehatan mental. Oke, tanda kedua, tadi tanda pertama adalah terjadinya mood swing ya. Tanda kedua adalah sudah muncul dampak pada badan dan fisik. Hati-hati ini ya. Dunia medis mengkonfirmasi bahwa 70% penyakit fisik ya itu dipicu oleh faktor psikologis. Ya, teman-teman silakan cari jurnalnya bahwa faktor psikologi ya itu berdampak 70% terhadap kesehatan fisik ya. Disebut dengan namanya psikosomatis. Ya, pernah dengar ya teman-teman semua tentang psikosomatis. Psiko itu adalah jiwa, sedangkan soma itu adalah badan. Jadi
ada hubungan antara jiwa dan badan. Jadi sehingga seperti bejana berhubungan gitu ya. Jadi kalau psikisnya ini penuh, maka dia akan luber dan akan mempengaruhi, istilahnya nitip kepada badan untuk diselesaikan begitu. So artinya pada saat orang itu sudah penuh jiwanya, maka akan berdampak kepada kesehatan badannya. Kalau teman-teman dulu pernah mendengar mens sana in corpore sano, masih kan nggak artinya apa? Di dalam jiwa di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat, begitu ya? Sebenarnya itu kurang tepat, ya, karena kesehatan jasmani itu cerminan dari kesehatan jiwa kita. Ya, banyak orang terlihat tampil sehat gitu ya, padahal badannya kurang, kesehatan jiwanya terganggu. Ya, jadi kesehatan jasmani itu cerminan kesehatan jiwa kita. Ya, apabila jiwa kita sehat, maka insya Allah mudah-mudahan jasmani kita akan menjadi lebih kuat. Badan lesu, mudah letih, gampang ngantuk, tidak bugar pada saat bangun tidur. Bisa jadi karena jiwa kita sudah penuh dan tidak tenang. Ya, perhatikan nih teman-teman semuanya. Ya, kalau ada dampak-dampak, gejala-gejala seperti saya sebutkan tadi, nah itu bisa jadi itu tanda bahwa jiwa kita sudah penuh. Ya, contoh beberapa gangguan psikosomatis pada organ tubuh ya. Ya, dan penyebabnya apa gitu ya. Contoh lambung, ya, kalau kita sakit lambung artinya kita sering khawatir. Ini sudah berdasarkan penelitian nih. Kemudian apa? Ginjal. Ginjal artinya kalau kita ada masalah dengan ginjal, kita sering ketakutan. Ya, ketakutan itu banyak hal ya. Ketakutan terhadap ekonomi, terhadap ke orang, segala macam ketakutan ya. Kemudian otak dan jantung, kalau terganggu otak kita dan jantung, itu karena sering tertekan. Oke, apalagi paru-paru. Ya, kalau kita punya penyakit paru-paru, ya, maka kita tuh karena sering sedih. Ya, hati-hati para ibu-ibu muda, ya, kalau sedang mengandung, ini juga kepada bapak-bapak ya, yang punya istri yang sedang mengandung, jangan sampai membuat istri kita sedih. Ya, karena itu langsung connect kepada anak, ya, kepada jabang bayi kita, ya, dan kemudian berdampak kepada paru-parunya, ya. Kemudian hati, kalau kita punya masalah dengan liver, maka itu karena kita sering marah yang tidak terkontrol. Ada keluhan di pundak nih, ya, ya, kelihatannya kan fisik ya di pundak, seakan-akan tuh nyeri, ada beban yang luar biasa, ya, yang sering, nah dan hal ini sering dialami oleh anak-anak sulung, ya, dan kemudian para single parent. Ya, secara nggak sadar, anak sulung ini adalah sering menderita psikosomatis karena sejak kecil terkondisikan dan merasa dirinya itu memikul tanggung jawab terhadap adik-adiknya, terhadap keluarga pada saat nanti menggantikan bapak ibunya. Ya, termasuk juga para single parent, ya, yang tadinya berdua, sekarang sendiri dan merasa terbebani hidup dan rasa itu menumpuk kepada otak bawah sadarnya, ya. Nah, ini contoh yang kedua ya, bagaimana tanda-tandanya itu adalah sudah berdampak terhadap fisik. Yang ketiga ya, kalau yang pertama tadi mood swing, yang kedua adalah terhadap fisik sudah ada perubahan, yang ketiga adalah ada perubahan pada perilaku. Ya, yang emosional dan tidak rasional, ya, yang tidak rasional. Contoh, karena stres ya, menjadi makannya berlebihan atau overeating, ya. Saya nggak bisa mikir kalau belum makan. Nah, itu adalah sebuah kondisi ciri-ciri jiwa kita sudah penuh. Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya adalah justru nggak nafsu makan, ya. Kalau saya sedang stres itu malah nggak mau makan. Nah, itu salah satu contoh kalau tanda-tanda jiwa kita sudah penuh. Mudah marah, ya. Mudah marah, dan marahnya itu tidak proporsional. Misalkan nih levelnya marah karena sebabnya levelnya 2, dia marahnya 10 gitu ya. Jadi tidak proporsional gitu ya. Digigit nyamuk jadi marah-marah gitu ya. Padahal itu kan biasa aja gitu ya. Kemudian mengurung diri. Ya, minder ya, malas beraktivitas yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, ini kan sebuah perilaku emosional, padahal dia pekerjaannya menuntut dia harus bertemu dengan orang banyak. Apalagi contohnya, mudah jatuh cinta. Nah, ini ya teman-teman semuanya.
Mudah jatuh cinta adalah salah satu contoh tanda-tanda perilaku yang emosional. Ya, bisa jadi ini beberapa teman saya atau klien saya gitu ya, merasakan kok saya sering mudah jatuh cinta ya coach. Maksudnya gimana? Oh, setelah saya dalami ternyata sejak kecil kehilangan faktor faktor ayah gitu ya, atau faktor ibu gitu. Sehingga mereka haus perhatian dan haus kasih sayang. Jika ada orang yang memperhatikan dia, menyayangin dia, padahal sayangnya mungkin sebagai teman, sebagai bapak, sebagai keluarga gitu, tapi dia merasa itu seakan-akan dia jatuh cinta sama saya, ya. Jadi mudah jatuh cinta adalah salah satu tandanya. Kemudian apa lagi? Mudah dipengaruhi. Nah, ya perhatikan teman-teman, kalau pelin-pelan gitu ya, mudah dipengaruhi. Nah, yang terakhir nih, suka menunda-nunda pekerjaan dengan alasan tidak jelas. Itu juga salah satu ciri bahwa jiwa kita sudah penuh. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa banyak perilaku-perilaku kita sehari-hari yang bisa jadi sebuah pertanda bahwa jiwa kita sudah penuh. Oke, tadi itu adalah 3 hal pertanda bahwa jiwa kita sudah penuh. Lalu solusinya gimana nih coach? Ya, sudah tahu ciri-cirinya. Maka yang pertama adalah sebisa mungkin menjauhi orang-orang yang membawa toksik pada lingkungan kita. Ya, jarangkan gitu ya, kalau ketemu setiap hari, kalau bisa 2 hari sekali, seminggu sekali gitu ya. Jarangkan dari orang-orang yang toksik. Itu apabila bisa. Ya, ini akan menjadi sangat challenging ya apabila orang toksik itu adalah keluarga kita sendiri. Ya, justru pada saat kita kembali kepada keluarga, kita masuk ke dalam lingkungan yang toksik, ya. Kalau di dalam kerjaan, dalam pergaulan mudah ya kita bisa menghindari, tapi kalau keluarga butuh treatment, ya. Salah satunya adalah kos misalkan, ya. Jadi menghindari pertemuan yang rutin. Oke, yang kedua adalah cari tempat yang bisa bikin jiwa itu tenang. Ya, jiwa ini ada 3 ya, ada pikiran, perasaan, dan jasmani, ya. Itu membuat kita tenang, seperti ke pantai, ya. Senang terserah teman-teman mau ke pantai, mau ke gunung, melihat sawah, sungai, sesuatu yang hening dari kebisingan, ya. Itu membuat kita lebih tenang, ya. Memang tidak akan menyembuhkan langsung, tetapi cukup meredakan, ya. Karena jiwa ini perlu di treatment, ya, sehingga melihat sesuatu yang indah, sesuatu tenang itu bisa merilis, ya. Kemudian yang ketiga, silakan cari expert, ya, bicara kepada orang-orang expert, seperti konsul ke klinik psikolog, ya. Seperti tadi saya sebutkan di awal tadi, saat ini banyak orang sudah mulai sadar tentang kesehatan mental, ya. Pergi ke psikolog bukan lagi berarti gila, ya. Dan saat ini banyak di sekolah-sekolah ruangan BK itu kalau dulu sepi, ya, sekarang banyak yang antri untuk ketemu dengan guru BK-nya karena mereka ingin curhat, ya, karena mereka punya masalah mental, kesehatan mental lah katanya gitu, mau mental illness ya, ingin bisa ngobrol dengan guru BK-nya. Nah, ini sesuatu fenomena yang positif menurut saya karena bisa membuat luka batin mereka bisa lebih cepat pulih. Yang keempat, ya. Nah, kalau mau curhat kepada seseorang, ya, hindari di pagi dan di malam hari. Ya, kalau curhat siang hari saja. Ya, hindari pagi dan di malam, ya. Jangan sampai kita malah justru menularkan energi negatif karena di pagi hari dan di malam hari itu gelombangnya ada gelombang alfa. Ya, di mana itu sangat mudah kita menularkan energi negatif kepada orang lain. Kemudian yang kelima, latihan menulis diary, ya, diary. Tuliskan saja, tumpahkan kesulitan Anda, kemarahan Anda, kegundahan Anda berupa tulisan, ya. Lumayan untuk merilis, ya, daripada dipendam. Yang terakhir adalah curhat kepada pencipta kita, ya. Karena itulah jalan yang terbaik, ya, pasrahkan kepada Tuhan setelah kita berupaya dengan cara yang maksimal, ya. Kita sudah bicara dengan expert, kita sudah mengkondisikan dengan melihat hal-hal yang tenang, yang terakhir pasrahkan kepada Tuhan kita, karena yang paling tahu tentang kita adalah Tuhan dan kita sendiri, ya. Dan itu cukup efektif
apa kita lakukan dengan cara yang benar. Ada sebuah film drama Korea, ya teman-teman semua yang suka drakor, ada judul drakor itu yang namanya It's Okay to Not Be Okay, ya sebuah drakor tentang mental health yang dibintangi oleh Kim So Hyun, ya dan si Yeo Ji, ya. Kim So Hyun itu adalah aktor Korea yang dibayar paling mahal saat ini. Dia 2,4 M per episode, ya. Sedangkan ini ada 16 episode, ya. Luar biasa. Dan drama ini menjadi menarik karena menceritakan tentang mental health. Bagaimana singkatnya gitu ya, ada dua orang yang jatuh cinta, kemudian mereka saling menghealing saling menghealing terhadap masalah kesehatan mental masing-masing, terhadap masa lalu masing-masing, dan akhirnya menjadi kisah yang happy ending lah begitu ya. Dan juga film ini menceritakan hubungan antara orang tua dan anaknya, bagaimana kisah psikoterapinya gitu, ada terapi psikologi, kemudian perjuangan untuk sembuh dari luka batin, ya. Teman-teman semuanya, meskipun mungkin tidak senang dengan drakor ya, kalau ingin tahu gimana caranya sembuh, gimana mendapatkan inspirasi film yang tentang mental health, maka saya sangat rekomendasikan menonton It's Okay to Not Be Okay, ya. Karena merasa tidak baik-baik saja, ya itu manusiawi. Maka jangan terbebani dengan perasaan itu pada saat itu muncul, ya. Jadi nggak baik-baik saja itu biasa aja, ya. Hidup merasa hampa, sedih, galau adalah normal selama kita masih hidup di dunia. Jadi tidak perlu dipertanyakan kenapa itu terjadi, nggak usah, ya. Jadi terima saja, acceptance saja, kemudian cari jalan keluarnya, ya. Jangan ditolak, ya. Sangat nature, sangat alami, maka terima saja, kemudian cari jalan keluarnya. Oke? Karena kita tidak mungkin tampil 24 jam, ya, tampil baik-baik saja 24 jam. Cari waktu yang tepat untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri, ya. Berikan nafkah diri kita dengan menyendiri, ya, teman-teman semuanya. Banyak orang nyebut dengan namanya me time. Ya, me time itu sangat penting karena sebagai nafkah kepada diri kita sendiri. Hadiahi diri kita untuk menjadi diri sendiri, ya, tidak untuk menyenangkan orang lain, ya. Cari waktu-waktu tertentu. Ambil cuti pikiran, ya, nah disebut bukan cuti pekerjaan, tapi cuti pikiran 2 atau 6 jam, bahkan seharian, ya, di waktu-waktu senggang, dan melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, gitu ya, hal-hal yang positif tentunya. Kemudian, coach, gimana kalau saya nggak senang sendirian, coach, saya senangnya ngobrol sama teman. Oke, ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngobrol sama berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, oke. Tapi pastikan teman tersebut tidak juga sedang punya masalah. Ya, kalau teman itu punya masalah, justru kebalik malah, ya. Dan kita tidak bisa nanya, kamu punya masalah nggak? Kan nggak bisa, ya. Jadi mungkin dari pembicaraan, kalau dia responnya itu menjudgment kita, menyalahkan kita, melabeli kita gitu, alah gitu aja stres, gitu aja nyerah. Nah itu bahaya, ya. Justru itu bukan teman yang baik untuk kita ajak untuk bicara, ya. Yang teman yang baik adalah mendengarkan dan bertanya, kamu maunya apa? Itu saja, ya. Teman yang baik itu seperti itu, ya. Jangan sampai melakukan judgment. Kemudian sama seperti sebelumnya, curhatlah kepada Sang Pencipta kita. Hanya Tuhan dan kita lah yang paling paham siapa diri kita. Ketahui, cari siapa Tuhan kita, niscaya teman-teman akan paham siapa diri kita. Oke. Sebagai bagian akhir, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara tenang, senang, dan bahagia. Ini kadang-kadang agak kecampur nih ya teman-teman semuanya. Nah, menurut ahli kejiwaan ya dan beberapa literatur, maka jiwa itu butuh 3 hal, yaitu tenang, senang, dan bahagia. Oke, tenang adalah kebutuhan primer. Sedangkan senang adalah kebutuhan sekunder, dan bahagia adalah kebutuhan tersier atau bonus.
Oke, saya jelaskan satu persatu. Oke, kondisi tenang menjadi sangat perlu dan menjadi penting kita ciptakan dalam hidup kita. Dan tenang itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri asalkan tahu caranya. Ingat ya teman-teman semua, pada saat kita menghadiri sebuah pernikahan gitu ya, bagi yang muslim tentu doanya adalah sakinah, mawadah, warohmah. Ya, artinya apa? Menjadi keluarga yang sakinah apa? Tenang, ya, bukan bahagia, tenang, ya, berdasarkan cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawadah, warohmah. Jadi sebenarnya yang dicari adalah ketenangan, ya. Jika tenang itu hilang, jika tidak ada ketenangan, maka akan muncul penyakit psikomatis, ya, psikosomatis yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Ada macam-macam tuh ya, ada mulai dari sakit lambung, mah, GERD, anxiety, hipertensi, obesitas, ya, diabetes, jantung dan sebagainya, ya. Itu terjadi pada saat kita tidak tenang. Oke, kalau senang apa coach? Nah, senang adalah yang bersifat duniawi, ya. Yang sifatnya fana dan tidak ada ujungnya, cenderung berupa materialis, ya, berbentuk benda, ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, saya sudah hitung ya, karena saya senang traveling, saya bersama keluarga sudah traveling di hampir lebih dari 150 kota. Eropa dan Afrika saya belum pernah, dan yang lainnya saya benua sudah pernah saya kunjungin gitu ya. Makan steak, makan makanan enak, makan makanan yang sekali makan 5 juta saya udah pernah. Alhamdulillah, ini bukan riak ya, tapi saya ingin menggambarkan apa itu senang ya. Kemudian jalan-jalan, karena saya sering traveling, jalan-jalan ke dalam negeri, keluar kota, saya sudah sering melakukannya, saya senang melakukannya. Naik mobil sport, ya, meskipun belum punya, tapi saya pernah ikut naik mobil sport. Ya sudah, senang itu sudah, ya kalau kita sudah punya, sudah pernah melakukan, ya sudah seperti itu aja, ya. Ya sudah, kelar. Kalau kita sudah, ya sudah waktu traveling udah kelar, ya sudah, senangnya habis gitu ya. Nah, tapi dalam hidup kita juga butuh sebuah kesenangan, karena itu menjadikan semangat kita, ya. Dalam dunia financial planning, di dunia perencanaan keuangan, kita diperbolehkan membuat cadangan 30% dari pendapatan kita untuk kesenangan kita, untuk gaya hidup kita. Membuat kita hidup punya sesuatu yang kita tuju, yaitu adalah budget untuk kesenangan. So, senang adalah bersifat duniawi. Lalu bahagia gimana, Coach? Nah, bahagia adalah sesuatu yang datang dan pergi, ya. Tidak bisa kita harapkan. Bahagia dalam keluarga, dalam pasangan, apakah setiap hari ada? Belum tentu, ya. Bahagia dalam pekerjaan, apakah selalu bahagia dalam pekerjaan? Belum tentu. Bahagia dalam apa? Pergaulan dengan teman-teman, apakah selalu? Enggak, pasti ada bete-betenya, gitu ya. Dan bahaya kalau kita mengharapkan di pertemanan, di pekerjaan, di pernikahan kita selalu bahagia. Itu bahaya, ya, kalau mengharapkan bahagia, karena kita akan mencari dan mencari lagi, dan seperti kutu loncat. Ya, kalau kita pekerjaan mencari yang bahagia, kan kita cari, oh sini nggak bahagia, saya pindah lagi gitu ya. Jadi sama juga, hati-hati kalau itu berupa pernikahan, bahaya tuh. Ya, jadi contoh bahagia itu yang sifatnya momentum itu adalah seperti lulus kuliah, pada saat kita akad nikah, kita melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bahagia, ya. Dan itu tidak bisa kita harapkan terus terjadi, ya. Jadi hidup ini adalah tempat ujiannya kehidupan. Maka mustahil bisa selalu bahagia. Ya, itu adalah perbedaan antara tenang, senang dan bahagia. Pada akhirnya kita semua akan mencari tenang. Ya, bukan senang, bukan bahagia. Karena tenang itu sebenarnya adalah murah. Ya, mudah dan rasional. Dengan beribadah dengan benar, harusnya kita bisa tenang. Betul nggak? Ya, dengan tidak berbohong dan ngomong apa adanya, kita bisa tenang. Ya, selama mungkin sebulan ini kita menyaksikan orang itu tampil di pengadilan, ya, di TV itu kan banyak kasus pengadilan, dan kita melihat betapa orang sedang ditanya itu, kalau dia bohong itu nggak tenang banget. Ya, beda kalau orang itu menyampaikan apa adanya, dia bisa tenang, ya. Karena orang berbohong itu, dia akan membohongi kebohongannya, akan menutupi kebohongan-kebohongan terus, gitu ya, sehingga menjadi tidak tenang. So, kalau kita tidak sedang bahagia, nggak apa-apa kok.
Kalau kita tidak sedang senang, nggak apa-apa kok, gitu ya. Tapi kalau kita tidak tenang, nah ini yang kita perlu cermati. Kena apa? Ya, nggak bahagia nggak apa-apa, nggak senang nggak apa-apa, yang penting tenang. Ya, itulah perbedaan adalah tenang, senang, dan bahagia. Oke, sampai kepada penutup kesimpulan sesi video hari ini. Stres adalah hal yang manusiawi, tanda bahwa kita masih hidup, maka syukuri, ya, terima dan syukuri bahwa kita masih stres, ya. Kita perlu mampu dan kita dimampukan, ya, karena kalau kita orang yang beragama, kita yakin bahwa cobaan yang kita terima, tekanan yang kita terima itu karena kita mampu melakukannya, mampu keluar dari masalah tersebut, ya, karena kita dimampukan Tuhan kita. Kemudian stres adalah alarm bahwa kondisi kita, kondisi jiwa kita sedang penuh, ya. Jadi pelajari apa tanda-tandanya, kemudian di treatment, ya. Tanda jiwa penuh tadi ada 3. Yang pertama mood swing, kemudian kedua mulai berdampak pada badan atau jasmani, kemudian ketiga adalah mulai terjadi perubahan perilaku yang emosional dan tidak rasional, ya. Kemudian kita tidak harus tampil baik-baik saja selama 24 jam, cari waktu yang tepat untuk diri sendiri, me time, berikan nafkah diri kita dengan menyendiri, ya. Sesaat untuk menyendiri, kemudian self talk, apa sih yang saya inginkan, apa sih yang saya butuhkan, gitu ya. Kemudian bicaralah kepada expert, ya, bicara kepada orang-orang yang tepat, dan pada akhirnya bicaralah kepada Tuhan Sang Pencipta kita, ya. Dan pada akhirnya yang kita cari adalah ketenangan, ya, bukan kesenangan yang fana, apalagi bahagia yang mudah datang dan pergi. Demikian sharing dari saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan hal yang positif dan bermanfaat, ya. Tetap sehat, ya, sehat fisiknya, sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat jiwanya, dan tentunya secara paripurna kita bisa selalu bermanfaat bagi orang lain. Demikian dari saya, Ruli Baskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.